Revival Worship Church. Selamat beribadah. Saya percaya bahwa jika masih diberikan waktu oleh Tuhan hari ini untuk kita menghampiri Tuhan, untuk kita beribadah, itu satu anugerah yang sangat luar biasa. Mari ajak keluarga, saudara, anak-anak kita mungkin untuk kita bersama menghadap Tuhan dan mempersiapkan hati untuk beribadah. Kami berdoa, Tuhan, kami siap untuk beribadah. Biar Engkau menguduskan kami, Engkau memberkati, dan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Demi nama Yesus, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur bisa bertemu kembali dalam ibadah online kali ini. Dan kita bersyukur karena anugerah Tuhan sampai hari ini Tuhan memelihara kehidupan kita, amin. Kalau secara waktu kita tidak terasa begitu cepat berlalu, tapi satu hal yang kita rasakan, tangan Tuhan yang selalu menyertai kita sampai hari ini, amin. Baik Bapak Ibu Saudara, untuk waktu kesempatan ini kita pakai biar kita memberikan pujian bagi Tuhan, bagi Bapa, Raja di atas segala raja. Dia yang bertahta, Dia yang berkuasa atas kehidupan kita. Dia yang sudah memberikan keselamatan bagi kita semua Bapak Ibu Saudara. Sebab itu kita datang dan bersyukur kepada Dia, berikan pujian, berikan penyembahan, pengagungan hanya bagi Raja di atas segala raja. Kami tinggikan Engkau, kami muliakan Kau Tuhan. Haleluya, Yesus. Biar kita masuk hadirat-Nya, bawa korban syukur, bawa pujian dan pengagungan bagi Dia. Haleluya. Masuk hadirat-Nya, masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan Yesus. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu Yesus. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Mari sama-sama naikkan pujian ini, masuk hadirat-Mu, masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhias
jelaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus, oh Yesus, ku sembahkan sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidup hanya untuk menyembah-Mu Yesus. Yesus, ku sembahkan sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah Yesus, oh Yesus, ku sembahkan sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Biarkan musik saja yang naikkan pujian ini. Katakan Yesus, Yesus, ku sembahkan sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu Yesus. Yesus, yes, kami sembah Engkau. Sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidup hanya untuk menyembah-Mu Yesus. Ku sembahkan sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Keinginan dalam hidupku, keinginan
kehidupan kami. Kami berikan penghormatan hanya bagi Tuhan. Bapa, Kau yang layak, Bapa, lebih dari segala-galanya dalam kehidupan kami. Haleluya. Haleluya. Yes. Thank you, Lord. Terima kasih, Tuhan. Oh, sebab Kau layak, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Agungkan Yesus, Raja di atas segala. Sebab Kau layak, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak. Yes Lord, haleluya. Kau yang layak terima pujian. Jesus, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, amin. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Haleluya. Oh, haleluya. Yes, Dia Raja di atas segala raja. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Oh, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali hari ini kita boleh berjumpa kembali dalam ibadah pada hari ini. Dan sebelum kita merenungkan akan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kami boleh bersama-sama beribadah. Dan saat ini Tuhan, kami akan merenungkan akan kebenaran firman. Urapi hamba-Mu dan semua umat-Mu, untuk kami boleh mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudaraku, firman Tuhan yang ingin saya bagikan pada hari ini tentang ketaatan kita kepada Tuhan. Mari kita akan membaca firman Tuhan terlebih dahulu dari Kejadian 12 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Kejadian 12 ayat yang pertama sampai ketiga. Saya akan bacakan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu
semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Bapak Ibu Saudaraku, firman Tuhan yang kita baca pada saat ini mencatat tentang seorang bernama Abraham. Ketika Tuhan memerintahkan Abraham untuk dia meninggalkan negerinya, keluarganya, saudaranya, untuk pergi ke sebuah negeri yang Tuhan tunjukkan kepada dia, yaitu tanah Kanaan ini. Abraham belum mengenal daerah itu. Abraham belum pernah ke sana. Abraham juga belum tahu kondisi negeri itu aman atau tidak. Tetapi kepada perintah Tuhan ini, Abraham taat. Abraham melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Dia meninggalkan negerinya dan menuju ke negeri yang Tuhan tunjukkan ini. Dan ketika dia taat kepada apa yang Tuhan perintahkan, maka Tuhan mengenapi janjinya. Seperti yang dikatakan tadi, bahwa Tuhan akan membuat dia menjadi bangsa yang besar, dan Tuhan akan memberkati dia sehingga dia boleh menjadi berkat bagi banyak orang, dan Tuhan akan memasyurkan namanya. Bapak Ibu Saudaraku, ketaatan Abraham ini akhirnya membuahkan sebuah hasil yang luar biasa, bagaimana dia boleh mengalami janji-janji Tuhan ini. Bahkan ketika Tuhan berkata bahwa dia akan menjadi bangsa yang besar, istrinya Sarah dalam keadaan mandul, tidak mungkin bisa punya anak. Tetapi ketika Abraham taat kepada perintah Tuhan di dalam perjalanannya itu, dan dia tetap mempercayai sepenuhnya akan janji Tuhan, maka Tuhan mengenapi janjinya, sehingga akhirnya Sarah yang tadinya mandul bisa hamil dan melahirkan seorang anak. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ketaatan kita kepada Tuhan itu akan membuat kita mengalami janji-janji Tuhan itu digenapi dalam hidup kita. Maka itu hari ini Tuhan ingin kita mengalami janji-janjinya itu digenapi dalam hidupan kita. Dia punya rencana yang besar dalam hidup kita. Dia punya, saudaraku, rancangan yang indah, yang baik dalam kehidupan kita, yang ingin digenapi dalam hidup kita. Tapi seringkali yang membuat janji Tuhan itu tidak bisa digenapi karena ketidaktaatan kita. Apa yang membuat kita tidak taat? Karena kita lebih memilih keinginan daging. Kita hanya ingin memuaskan hawa nafsu kita yang bertentangan dengan perintah Tuhan, yang bertentangan dengan firman Tuhan. Kita lebih memilih ini. Apalagi di zaman-zaman saat ini, orang sedang mengalami begitu banyak kesulitan. Mereka mengambil sebuah pilihan untuk mereka melakukan segala sesuatu yang bertentangan dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi perintahnya Tuhan. Mereka hidup dengan semua keinginan daging mereka. Seperti dikatakan bahwa keinginan daging, apa yang dikatakan di Galatia itu dengan jelas, bahwa Galatia 5 ayat 19 sampai ke 21 dikatakan bahwa perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa kebarang siapa melakukan hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jelas sekali bahwa semua keinginan daging ini bertentangan, saudaraku, dengan firman Tuhan, bertentangan dengan perintah Tuhan, dan semua ini akan membawa kita kepada kehancuran, kebinasaan. Dan hari-hari ini yang dilakukan oleh begitu banyak orang. Mereka ingin bebas dari tekanan, mereka ingin bebas, saudaraku, dari persoalan. Mereka melakukan hal-hal ini, padahal semua ini sebenarnya membawa orang-orang itu kepada kebinasaan. Maka itu hari ini Tuhan mengingatkan kita untuk kita hidup mentaati firman-Nya, hidup taat kepada perintah Tuhan. Memang saya katakan, untuk kita mentaati firman Tuhan ini, ada begitu banyak risiko yang kita hadapi. Kita akan bisa ditinggalkan oleh teman, sahabat, orang-orang sekitar kita, karena barangkali kita tidak bisa kompromi lagi dengan mereka yang hidup di dalam semua keinginan dosa ini. Tetapi ketika engkau lebih memilih Tuhan, memilih untuk mentaati perintah Tuhan, maka engkau akan lihat pembelaan, penyertaan, bahkan janji-janji Tuhan itu digenapi.
Sekalipun engkau saat ini menghadapi kesulitan, ambil pilihan untuk tetap taat kepada Tuhan. Maka kau akan lihat bahwa Tuhan akan membuka pintu-pintu berkat-Nya. Tuhan akan membuka jalan. Dia akan memberikan jalan keluar buat setiap masalah kita. Bahkan Dia akan mencurahkan berkat-Nya berlipat kali ganda. Barangkali hari ini pintu tertutup, engkau tidak tahu apa yang harus kau buat. Tetapi ketika engkau taat kepada firman-Nya, engkau mempercayai kepada janji Tuhan, maka kau akan lihat pembelaan, penyertaan, bahkan kau akan mengalami kebaikan Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, maka hiduplah dalam ketaatan, berani berkata tidak terhadap semua tawaran dunia ini. Kita harus berani berkata tidak terhadap keinginan daging ini. Kita harus berani berkata ya kepada perintah Tuhan, kepada firman-Nya. Maka kita akan lihat bagaimana kuasa Tuhan itu akan dinyatakan. Di dalam perjalanan hidup saya pun banyak sekali masalah, tekanan yang saya hadapi. Kadang-kadang tekanan itu membuat, saudaraku, begitu banyak sekali godaan demi godaan yang iblis mulai tawarkan untuk kita kompromi dengan dosa. Tetapi saya harus ambil pilihan untuk berkata tidak terhadap dosa. Saya berkata ya kepada apa yang firman Tuhan katakan, dan saya berjalan dalam kebenarannya. Ketika saya mentaati firman Tuhan, saya memperoleh kekuatan yang luar biasa, sehingga saya dapat menghadapi setiap tantangan masalah dalam hidup ini. Dan saya akhirnya melihat bagaimana Tuhan membuka jalan, Tuhan melakukan perbuatan yang ajaib dalam kehidupan saya. Bagaimana supaya kita bisa taat kepada perintah Tuhan? Kita harus tinggal di dalam hadirat-Nya. Ketika engkau tinggal dalam hadirat-Nya, engkau akan memperoleh kekuatan yang baru setiap saat. Seperti Abraham, dia selalu membangun mezbah bagi Tuhan, di mana mezbah itu berbicara tentang persekutuan kita yang erat dengan Tuhan. Maka itu ketika kita membangun sebuah persekutuan yang erat dengan Tuhan, kita membangun sebuah ibadah dia dengan Tuhan, saudaraku, yaitu kita memiliki waktu untuk kita berdoa, menyembah Tuhan, merenungkan firman-Nya. Di situ kita akan mengalami kekuatan yang luar biasa, sehingga kita bisa berkata tidak terhadap dosa. Kita bisa berkata tidak dari semua keinginan daging, dan kita bisa mengalami kemenangan, dan kita bisa mentaati firman Tuhan, karena kita tahu bahwa ada Tuhan yang hidup, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang sanggup menolong kita, Tuhan yang sanggup membuat kita, saudaraku, mengalami kemenangan, Tuhan yang sanggup memberkati kita, Tuhan yang sanggup membuka pintu yang tidak yang tertutup, Tuhan sanggup membukakan jalan-jalan keluar yang luar biasa dalam kehidupan kita. Maka itu Bapak Ibu Saudaraku, yang Tuhan ingin hari ini kita terus memiliki persekutuan yang erat dengan Tuhan. Milikilah waktu yang lebih banyak dengan Tuhan hari-hari ini, supaya engkau mengalami kekuatan, engkau mengalami kemampuan untuk menghadapi setiap tantangan hidup ini. Dan saya percaya bagi Tuhan tidak ada perkara yang tidak mungkin. Saya percaya bahwa Tuhan sanggup memulihkan, Tuhan sanggup menyembuhkan, Tuhan sanggup berikan kita kemenangan demi kemenangan. Maka itu Bapak Ibu Saudaraku, terus milikilah kerinduan untuk terus membangun sebuah persekutuan yang erat dengan Tuhan. Mulai hari ini terus cari Tuhan, terus miliki kerinduan untuk selalu menyembah Tuhan, merenungkan firman Tuhan, terus memiliki kerinduan yang luar biasa untuk menyembah Tuhan, untuk terus berdoa. Dan saya percaya disitulah engkau akan mengalami kekuatan yang baru senantiasa. Bapak Ibu Saudaraku, dalam kehidupan saya pun seringkali saya menghadapi tantangan demi masalah. Bahkan saya pernah mengalami COVID yang membuat saya mengalami keadaan yang kritis yang luar biasa. Dan setelah itu, Bapak Ibu Saudaraku, saya mengalami sakit di mana saya sulit untuk berjalan karena ada sebuah virus yang menyerang tubuh saya. Jujur secara manusia, saya sempat bertanya, bertubi-tubi masalah yang saya hadapi. Tetapi saya ambil keputusan untuk tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan. Saya mencari Tuhan, saya menyembah Tuhan, saya berdoa, saya merenungkan firman Tuhan. Itu memberi saya kekuatan, keteguhan iman untuk saya tetap mempercayai sepenuhnya kepada janji Tuhan. Itu yang membuat saya tetap untuk mau mengambil keputusan untuk taat kepada perintahnya. Saya untuk tetap memegang teguh dan mempercayai Tuhan sepenuhnya.
dan saya tidak melepaskan iman saya, dan saya tetap mempercayai Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya, penolong saya, dan saya mempercayai bahwa Dia Allah yang Maha Kuasa, Maha Dahsyat, Maha Kaya, Maha Mulia. Dia Sang Penyembuh saya. Dan ketika saya mempercayai itu, ada kekuatan luar biasa untuk saya bertahan, sehingga akhirnya saya mengalami kemenangan, kesembuhan yang daripada Tuhan dengan perbuatan Tuhan yang ajaib. Bahkan Tuhan memulihkan keadaan saya, keluarga saya, ekonomi saya, dan saya melihat bagaimana Tuhan campur tangan. Penyertaan Tuhan luar biasa. Dia memenuhi semua kebutuhan saya. Dia mencukupkan semua apa yang saya perlukan. Dan di situ saya lihat perbuatan Tuhan yang ajaib. Maka itu Bapak Ibu Saudaraku, jangan pernah engkau meninggalkan persekutuan yang erat dengan Tuhan. Milikilah kedekatan yang dekat dengan Tuhan. Maka engkau akan memperoleh kekuatan untuk kau sanggup untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dan kau akan melihat janji Tuhan itu akan digenapi dalam kehidupan saudara. Bapak Ibu Saudaraku, jangan menyerah dan tetap percaya sepenuhnya. Ketika engkau melakukan apa yang Tuhan perintahkan, engkau akan mengalami seperti Abraham. Engkau akan mengalami janji-janji Tuhan itu digenapi dan dinyatakan dalam kehidupanmu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, hari ini terus berjalan bersama Tuhan dan terus melekat dengan Tuhan, maka mujizatnya akan kita alami. Sebelum saya mengakhiri perenungan firman Tuhan, saya akan berdoa buat Bapak Ibu Saudaraku. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini Tuhan, untuk semua kebaikan-Mu, untuk firman-Mu yang mengingatkan kami untuk kami taat kepada perintah-Mu. Dan hari ini kami mau melakukannya. Kami mau hidup taat kepada perintah-Mu, karena kami tahu ketika kami taat kepada perintah-Mu, kami boleh mengalami janji-janji Tuhan digenapi. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu dinyatakan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, dan Kau memulihkan keadaan kami, ekonomi kami, kesehatan kami, kesembuhan boleh terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua, saudaraku. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, saat ini kita akan masuk di dalam perjamuan kudus, dan sebelum kita memulai perjamuan kudus ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau hari ini kami boleh bersama-sama mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Kami minta Tuhan Engkau menyucikan, menguduskan roti dan anggur yang akan kami pakai dalam perjamuan kudus ini. Kami percaya Tuhan, persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu mengingatkan akan pengorbanan-Mu di kayu salib, bahwa Engkau Allah yang berkuasa, yang berdaulat penuh atas hidup kami. Maka itu Tuhan, buat perjamuan kudus ini kami mengimani sepenuhnya akan kasih kuasa-Mu yang dahsyat. Dan kami percaya lewat perjamuan kudus ini Tuhan, kami boleh mengalami kuasa Tuhan yang dahsyat dinyatakan atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita akan mengangkat roti yang telah kita persiapkan di dalam perjamuan kudus ini. Dan sebelum kita memakannya, mari kita akan mendengarkan firman Tuhan yang berkata demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang percaya bahwa roti ini adalah merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus. Saudara yang percaya, makanlah dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita mengangkat anggur yang kita sudah siapkan, dan sebelum kita meminumnya, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang berkata demikian. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Saudara yang percaya
bahwa anggur ini merupakan persekutuan dengan darah Yesus. Minumlah dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita akan berdoa dan kita mengucap syukur. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih untuk perjamuan kudus yang boleh kami lakukan bersama-sama. Kami percaya Tuhan pada saat ini, kekuatan yang baru Kau berikan buat kami. Kami percaya kami akan sanggup Tuhan menghadapi hari-hari kami di tahun yang baru ini. Dan kami percaya kuasa-Mu, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, kebaikan-Mu akan Kau nyatakan atas setiap kami. Kami mengucap syukur Tuhan, karena kami percaya pengorbanan-Mu di kayu salib itu, Tuhan, itu menyatakan akan kebesaran-Mu dan kuasa-Mu, bahwa Engkau Allah yang hidup, Allah yang dahsyat. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih untuk setiap waktu telah diberikan kepada Revival Worship Church untuk Bapak Ibu Saudara boleh bergabung dan tidak bosan-bosan untuk mendukung pekerjaan Tuhan di dalam Revival Worship Church. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Persembahan adalah bagian dari ibadah, tidak ada paksaan, tidak ada nominal yang dipaksakan untuk kita berikan, tapi semua itu datang dari kerelaan dan kesadaran kita untuk kita memberi yang terbaik kepada Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih Engkau sudah sangat baik, memberkati, menolong, dan campur tangan dalam seluruh hidup kami. Dan kami ingin memberikan persembahan yang merupakan berkat daripada Tuhan. Kami ingin memberikan perpuluhan untuk mendukung pekerjaan Tuhan lewat taburan berkat yang Kau berikan kepada kami. Dan kami ingin mempersembahkannya bagi Engkau, biar Engkau memberkati semuanya. Engkau sendiri yang mengupahi dan memberkati dengan limpahnya. Demi nama Yesus, semua yang percaya dengan sukacita kita memberikan persembahan. Katakan amin. Bapak Ibu boleh mentransferkan ke nomor rekening yang tertera di layar. Dan bagi Bapak Ibu yang baru pertama bergabung, welcome to Reward Church. Kami sangat senang sekali boleh bergabung bersama. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk tertanam dan bertumbuh bersama, Bapak Ibu boleh mengirimkan nomor Anda lewat WhatsApp yang tertera, supaya kami rindu untuk mengenal Bapak Ibu Saudara dan kita boleh saling menguatkan dan bertumbuh bersama. Bagi Bapak Ibu yang memiliki beban doa atau ada keluarga yang sedang sakit, mengalami masalah dan pergumulan-pergumulan yang lain, saudara boleh mengirimkan beban doa dengan lewat WhatsApp yang tertera di layar ini. Sekali lagi, jangan pernah menyerah dalam kehidupan ini, karena Tuhan masih bekerja dan Dia berkuasa. Firman Allah berkata, Dia hidup, selalu ada hari esok. Sampai bertemu lagi dalam ibadah berikutnya, baik revival service maupun dalam miracle service. Ada doa malam dan juga ada reward kids setiap hari Minggu jam 11.15 bersama kakak-kakak akan melayani untuk anak sekolah minggu. Dan juga ada pemuritan dan ada ibadah-ibadah yang lain. Saya rindu dan kami rindu, Pastor Dave bersama saya, Jacqueline, kami rindu untuk kita boleh bergandengan tangan bersama melayani Tuhan dan membagikan kabar baik. Never giving up. Sampai bertemu. God bless you as always. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, kita sudah di akhir daripada ibadah ini. Dan sebelum kita mengakhiri ibadah pada hari ini, maka kita Saudaraku akan menerima berkat daripada Tuhan. Maka itu saat ini kita boleh mengangkat kedua tangan kita untuk kita menerima berkat daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu dari awal pertengahan sampai akhir daripada ibadah ini. Kami tahu Tuhan, Engkau menyertai kami dan meteraikan setiap firman Tuhan yang Tuhan telah sampaikan. Meteraikan itu dalam kehidupan kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, biar Engkau sendiri yang melepaskan berkat-Mu atas setiap umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, jemaat Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Diberkati hidupmu, diberkati keluargamu, diberkati kesehatanmu, diberkati apa yang kau kerjakan. Tuhan akan buat berhasil. Tuhan memberkati engkau sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya katakan amin. Tetap semangat, tetap kuat di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya.